Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini? Saya terlalu yakin Bapak Ibu semua diberkati, saudara dan semua yang di tempat ini, yang di rumah, diberkati Tuhan. Karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi menyertai dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan kemurahan Tuhan yang akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Puji Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami belajar firman-Mu. Layakkan dan kuduskanlah kami Tuhan, setiap apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya kembali hanya untuk mengutamakan hidup ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang terutama dalam hidup kami. Layakkan kami dan kuduskan kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, penghadapan dan masa depan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama yaitu kisah tentang Kaleb. Nah, Kaleb ini sebenarnya juga seorang yang taat dan setia kepada Tuhan ketika dia bersama-sama dengan si Yosua, ya. Ketika dia diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, dan saat itu juga Kaleb ikut dalam pengintaian. Bagaimana kondisi dan keadaan situasi di tanah perjanjian di Kanaan yang Tuhan janjikan itu melalui Musa, ya. Satu kita akan baca dalam Bilangan pasal yang ke-13 di mana firman Tuhan berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini sesuatu semangat yang tidak pernah goyah ketika orang sudah mengerti bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kaleb pun demikian. Dia sudah dididik beberapa waktu mungkin ya oleh si Musa dan oleh teman sahabat karibnya yaitu Yosua. Dia ngerti pekerjaan Tuhan, dia tahu perbuatan Tuhan, sehingga ketika di hadapannya ada suatu masalah yang besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dia akan selesaikan, tapi dia berani berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Padahal kita tahu negeri itu negeri yang sangat rumit, sangat perkasa dan kuat menurut perhitungan manusia. Namun di sini yang akan kita pelajari yaitu kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Saudara dan saya hari-hari ini sudahkah menenteramkan rekan sahabat, teman-teman, saudara, handai tolan, sanak famili dan sekitarmu? Atau malah membuat sesuatu yang membuat semakin berasa segala sesuatunya berat, sulit, ataupun semakin tertindih, sehingga itu yang dikatakan kepada saudara dan saya, kepada rekan sahabat kita. Namun kita belajar pada saat ini menenteramkan bangsa itu bangsa Israel yang dalam kondisi yang dalam tekanan, dalam kondisi kepanasan, mungkin dalam kondisi ketakutan, dan bahkan kondisi yang membuat situasinya itu tidak nyaman. Yaitu Kaleb berkata menenteramkan. Ketika saya baca firman yang lain lagi, apa arti menenteramkan? Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Artinya orang yang bisa menenteramkan bangsanya, orang yang bisa menenteramkan khalayak ramai di sekitarnya adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Jadi saudara dan saya bagaimana? Hari-hari ini mencintai pekerjaan, mencintai kekuasaan, mencintai uang saudara, suatu saat pasti saudara dan saya tidak akan membuat tentram dengan posisi, dengan jabatan, dengan keuangan, dengan kondisi ekonomi dan semuanya. Tapi coba ingat sekali lagi, yang pertama, saudara terikat, terpaut, bahkan terpaku dengan firman Tuhan. Di saat situasi tidak menentu, saudara bagian orang yang bisa menenteramkan
memberikan damai, bahkan bisa mensejahterakan sekitar saudara dan saya. Hari-hari ini, bangsa ini, kota ini, keluarga kita butuh orang yang bisa menenteramkan hatinya. Amin. Bukan butuh orang yang untuk membuat kacau atau membuat situasi tidak semakin kondusif, tapi dibutuhkan orang-orang yang bisa menenteramkan situasi dan kondisi, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya. Kaleb, orang yang belum berpengalaman perang, belum mengerti bagaimana menduduki satu tempat negeri yang luar biasa, tapi dia ngomong, kita akan duduki dan kita akan kalahkan. Ya, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, yaitu kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Apa? Sebab roh yang ada pada kamu lebih besar. Yang kedua, orang yang bisa menyejahterakan, orang yang bisa menenteramkan adalah orang yang mempunyai Roh Kudus, roh kekuatan lebih besar dari roh dunia. Dua hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, mari perkuat kita dengan mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Nah, kita berkata, renungkanlah itu kapan? Siang dan malam. Siang dan malam, bukan kita memikirkan kondisi dan keadaan saat ini, tapi kita pikirkan dan renungkan Taurat Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang bisa menenteramkan kondisi dan keadaan kita. Dan yang kedua, yaitu orang yang mempunyai roh, punya komitmen, statement dalam hidupnya bahwa roh di dalamku lebih besar dari roh dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi yang akan menimpa kita bersama dengan roh yang ada di dalam kita yang lebih besar itu, yaitu Roh Kudus, roh Tuhan, roh Allah. Kita akan mengalahkannya dan kita akan mendudukinya. Demikianlah dua kekuatan rohani anak Tuhan, hamba Tuhan yang namanya Kaleb. Dia mencintai firman Tuhan, dia menuruti firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, menyatakan dirinya, Roh Kudus, roh yang ada pada saya lebih besar dari dunia ini. Dan ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai keluarga, mencintai kota, mencintai bangsa ini, dan saudara dan saya punya tanggung jawab apa? Menenteramkan bangsa ini, menenteramkan kota ini, menenteramkan keluarga ini. Dengan cara mencintai, mengasihi firman Tuhan. Karena secara otomatis ketika saudara dan saya mencintai firman Tuhan, yang dikatakan juga adalah firman Tuhan. Dan yang kedua, buat statement dalam diri saudara dan saya, bahwa aku hidup bersama dengan roh yang lebih besar dari hidupku, sehingga aku bersama dengan Tuhan. Aku akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Aku akan menduduki di negeri yang Tuhan percayakan kepada hidupku. Anakku, suamiku, istriku, adik-adikku, kakak-kakakku, dan seluruh bahkan kota ini akan mendiami negeri yang dijanjikan Tuhan. Yaitu negeri yang penuh anggur, susu, lemak, dan madu di situ. Dan itu akan kita nikmati bersama-sama mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, selama saudara dan saya mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan yang kedua, punya Roh Kudus yang lebih besar dari kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom.